Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 17 Juni 2024. Bacaan Ekaristi yang kita jadikan titik permenungan diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 1-16 yang mengisahkan soal kebun anggur Nabot. Raja Ahab yang ingin memiliki kebun anggur Nabot dengan berbagai cara lewat istrinya Isabel akhirnya menfitnah Nabot dan merebut kebun anggur Nabot. Diminta 2 orang bersaksi palsu atas Nabot yang dikatakan melawan Allah dan raja, yang akhirnya Nabot dijatuhi hukuman mati dengan dilempari batu sampai mati. Dan kemudian kebun anggur itu dimiliki oleh Ahab. Sedangkan dalam bacaan Injil berbicara sebaliknya. Yesus menegaskan bahwa hukum perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, diubah menjadi bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Janganlah kita menolak orang yang memerlukan bantuan kita. Dengan kata lain, Yesus menegaskan agar kita berbuat cinta kasih, berbeda dengan bacaan yang pertama. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan hari ini sangat berlawanan. Dalam bacaan yang pertama, kita melihat kekuasaan membutakan mata seseorang dan dengan berbagai macam cara memenuhi keinginan pribadinya. Kekuasaan, kepandaian, dan harta seringkali membuat kita buta dan tidak lagi mengamalkan cinta kasih. Keinginan pribadi, egoisme, hawa nafsu membutakan kita akan cinta kasih. Ahab yang sudah kaya, punya kekuasaan, mengingini milik orang yang miskin Nabot, dan dengan berbagai macam cara lewat istrinya akhirnya mengambil alih dan menguasai kebun anggur Nabot. Ditunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan membutakan mata kita akan perintah-perintah Allah. Pertanyaan permenungan pertama, bagaimana kita menggunakan kekuasaan, kepandaian, atau harta kita
Apakah untuk mencari kepentingan pribadi, ataukah sebaliknya untuk membahagiakan orang? Dunia semakin jauh dari cinta Allah. Banyak orang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan mengesampingkan cinta kasih. Maka kita diajak untuk berani tetap mewartakan dan memberikan kasih, sekalipun kita punya kekuasaan, punya kepandaian, dan punya harta. Cinta kasih menjadi utama. Dari bacaan Injil berulang-ulang sudah saya katakan, kita hendaknya hidup di dalam era perjanjian baru, di mana hukum balas dendam, mata ganti mata, diubah menjadi hukum cinta kasih. Bila ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Namun cinta kasih tidak hanya memberi, termasuk kalau kita mengingatkan, menegur orang-orang yang akan jatuh dalam kejahatan, termasuk cinta kasih. Oleh karena itu, kita diajak oleh Yesus menyempurnakan hukum perjanjian lama dengan perjanjian baru, dengan mengutamakan cinta kasih di atas segala-galanya. Kita diajak menjadi orang Katolik, yang berarti orang yang plus. Maksudnya, tidak cukup kalau kita tidak berbuat jahat, tetapi kalau kita penuh pengampunan dan cinta kasih, itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak mudah, karena membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah untuk mengampuni sebagai bentuk cinta kasih. Tidak mudah untuk menegur orang yang jatuh dalam kejahatan karena cinta kasih. Namun kita diingatkan oleh Yesus bahwa sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan, hendaknya melaksanakan semua tindakan dengan motivasi cinta kasih. Meskipun kita menegur dalam kerangka cinta kasih, kita menyayangi sama kita yang jatuh, maka kita tegur, kita kembalikan kepada jalan yang benar. Untuk itu, marilah kita sebagai anak-anak Allah meneladani Yesus yang penuh cinta kasih, sekalipun harus berkorban. Namun yang paling pokok, cinta kasih kita tegakkan segala-galanya. Maka pertanyaan permenungan kedua, sudahkah aku menjadi murid-murid Tuhan atau orang Katolik yang plus, dengan mengutamakan cinta kasih di atas segala-galanya? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu
yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang Katolik yang plus. Tidak hanya tidak berbuat jahat, tetapi berbuat cinta kasih kepada siapapun juga yang Engkau berikan kepada kami. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh, yang kadang mandek, agar dengan iman itu kami mampu melaksanakan cinta kasih yang benar. Cinta kasih yang diteladankan oleh Yesus Putra-Mu. Semoga akhirnya dengan iman itu kami mampu merubah cara hidup lama dengan cara hidup baru yang diwarnai oleh cinta kasih. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau sambut dalam pangkuan-Mu, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, dan usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Saya mengundang umat untuk terlibat dalam kegiatan gereja, berbagai pertemuan, misalnya Katolik Asyik, kursus katekese atau kursus katekis. Kaum muda saya undang untuk mengikuti pertemuan hari Jumat tanggal 28 Juni agar kita semakin berkontribusi pada gereja dengan cara kita masing-masing, dengan doa-doa kita, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana. Terima kasih atas keterlibatan panjenengan semua. Allah yang akan membalasnya. Mari kita wujud nyatakan cinta kasih dalam hidup dan karya-karya kita setiap hari. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.